Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan Miss. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 8, relasi dan fungsi. Tapi untuk video ini Miss akan membahas materi fungsi, karena video sebelumnya Miss sudah jelaskan relasi ya. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 3 sebagai berikut, bisa dilihat ya. Setelah kita belajar ini yang harus kita targetkan. Oke, nah langsung aja kita ke fungsi ya. Nah, sebelum kita menyebutkan apa sih itu fungsi, nah sekarang perhatikan contoh berikut. Jadi ada buah relasi. Nah, yang pertama relasi ini, nah kita lihat relasi antara himpunan A ke himpunan B. Kalau kita lihat setiap anggota himpunan A memasangkan satu tepat pada anggota himpunan B ya. Nah, lihat ini satu-satu dia semuanya ya. Nah, berdasarkan cara dia memasangkan, ini nama relasinya kalau kita apa? Ya, ini nama relasinya setengah dari ya, anggota himpunan A ini setengah dari anggota himpunan B. 1 setengah dari 2, 2 itu setengah dari 4. Bisa ya, dan seterusnya. Nah, lalu yang kedua, relasi ini kita lihat. Nah, kalau ini bedanya, kalau pada himpunan K-nya ada anggotanya yang dipasangkan bercabang ya, kedua anggota himpunan L. Ya, ini juga bercabang. Nah, kalau kita lihat cara pemasangannya ini nama relasinya relasi memiliki anak, di mana himpunan K memiliki anak di himpunan L. Hindun memiliki anak Rara dan Yaya. Nah, ya kan? Nah, ini namanya relasi ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari memang ada kok ibu memiliki 2 anak, ya kan? Tapi kalau anak memiliki 2 ibu tidak ada gitu ya. Nah, sudah. Nah, kalau kita lihat perbedaannya tadi di sini terpasangkan satu-satu dan di himpunan A-nya tidak ada yang bercabang, anggotanya dipasangkan. Tapi kalau ini terpasangkan juga satu-satu, tapi ada anggota himpunan K-nya yang tercabang, himpunan domainnya ya. Nah, jadi berdasarkan dua relasi ini, nah ini semuanya dikatakan relasi ya. Nah, tapi ini adalah relasi yang merupakan fungsi. Kenapa? Karena setiap anggotanya dipasangkan satu-satu ya. Nah, satu-satu ya, dia ke himpunan B. Sedangkan ini dikatakan relasi yang bukan fungsi, karena ada anggotanya yang dipasangkan tidak tepat satu-satu, dia bercabang. Nah, ini dia ya. Jadi fungsi adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota dari suatu himpunan tepat satu anggota ke himpunan lainnya ya. Jadi hanya memasangkan satu saja, satu ya. Nah, jadi ini nggak boleh bercabang di himpunan domainnya, harus di sini harus satu, nggak boleh bercabang di sini pasangannya ya, itu dia. Terus nggak boleh anggota himpunan domainnya kosong, jadi harus terpasangkan semua ya, itu dia. Kalau relasi yang merupakan fungsi, kalau ini kan memang terpasangkan semua, tapi ada yang bercabang. Nah, itu dikatakan relasi yang bukan fungsi, terkecuali di himpunan L-nya yang bercabang. Misalnya Hindun dan Fatima dipasangkan ke Rara. Nah, itu bisa dikatakan bisa dikatakan fungsi ya. Walaupun di sini bercabang, tapi di sini tidak boleh bercabang di domainnya. Bisa ya? Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa relasi itu belum tentu fungsi, tapi kalau fungsi itu sudah tentu relasi, ya kan? Itu dia. Nah, perhatikan diagram panah berikut supaya kamu bisa membedakan yang mana relasi dan yang mana relasi yang bukan fungsi dan mana relasi yang merupakan fungsi. Nah, perhatikan relasi A, Made, Rani, dan Dodi. Nah, kalau kita lihat ini himpunan domainnya terpasangkan ya semuanya ya ke himpunan B. Ya, walaupun Rani dan Dodi dipasangkan ke satu anggota ini, ke-7. Ya, ini tetap dikatakan relasi yang merupakan fungsi karena setiap anggotanya terpasangkan semua dan tidak ada yang bercabang dan tidak ada yang kosong. Nah, walaupun di himpunan kodomainnya atau di himpunan B ada anggota yang bercabang, tidak masalah. Ya, yang penting di himpunan domainnya terpasangkan. Lalu himpunan B, ini apakah ini relasi merupakan fungsi?
Tidak, Miss, karena ada anggota himpunan K terpasangkan dua ya, kedua anggota di himpunan B. Ya, ini bercabang. Nah, ini nggak boleh punya dua pasangan, harus satu pasangan gitu dia ya. Tapi kalau di himpunan B boleh dia punya dua pasangan ya. Di himpunan A tidak boleh. Nah, ini merupakan relasi yang bukan fungsi. Lalu yang C, ya ini adalah relasi yang merupakan fungsi karena dia dipasangkan. Dia nggak memiliki dua pasangan, dia hanya satu pasangan aja. Walaupun di himpunan B-nya memiliki banyak pasangan, tidak masalah. Yang penting ini nggak boleh dua pasangan, harus satu pasangan gitu ya. Nah, ini merupakan relasi fungsi dan ini relasi yang bukan fungsi karena ada anggota himpunan domainnya itu 5 tidak terpasangkan ya, kosong dia, harus ada pasangannya, tidak boleh. Dan ini bercabang, tidak boleh ya. Bisa ya dipahami membedakan relasi dan fungsi. Oke, contoh. Apakah setiap relasi berikut ini adalah fungsi? Jelaskan. Oke, sebelumnya Miss jelaskan bahwa penyajian fungsi sama dengan penyajian himpunan, yaitu pasangan berurutan, diagram panah dan diagram kartesius ya. Nah, jadi yang di sini Miss sajikan ada diagram panah dan pasangan berurutan. Di mana A ini ya pasangan berurutan. A 0,11,21,32,4 ya. Dari sini kita bisa lihat yang mana domain, yang mana kodomain. Domain adalah yang pertama nih, 0, 1, 1 dan 2. Kodomainnya 1, 2, 3 dan 4 ya. Begitu juga dengan B. Bisa ya? Nah, lalu kita pasangkan domainnya atau daerah asal tadi sudah Miss sebutkan, yaitu 0, 1, 1 dan 2. Berarti 0, 1 dan 2 anggotanya ya. Lalu daerah hasil atau kodomain 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Dan sekarang kita pasangkan 0 dengan 1. 0 dengan 1, 1 dengan 2, dan 1 dengan 3. Ya, 2 dengan 4. Nah, kalau kita lihat apakah ini relasi yang merupakan fungsi? Tidak, Miss, karena ada anggota di himpunan domain dipasangkan, memiliki dua pasangan dia. Tidak boleh, harus satu saja. Nah, ini relasi yang bukan fungsi. Yang kedua, 0,1, 1,2, 2,2, 3,4 pasang-pasangkan. 0 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 2, 3 dengan 4. Maaf ya, harapan ibu mencong-mencong ya. Nah, kalau berdasarkan cara pemasangan ini, apakah ini diagram merupakan relasi yang merupakan fungsi? Iya, Miss, karena setiap anggota di domain atau daerah asal terpasangkan semua. Ya, dan memiliki satu pasangan. Ya, walaupun di daerah hasilnya dia memiliki dua pasang, yaitu 1 dan 2, tidak masalah ya. Yang penting ini terpasangkan semua dan tidak bercabang ya. Oke, bisa ya dipahami? Nah, ini dia. Oke, berikutnya korespondensi satu-satu. Nah, kita lihat. Ini relasi antara negara dengan ibu kotanya ya. Nah, kita lihat Indonesia, Jakarta. Malaysia, Kuala Lumpur, Singapura, Filipina, Manila. Nah, inilah dikatakan korespondensi satu-satu ya. Korespondensi satu-satu ini adalah relasi yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan tepat satu-satu ke anggota himpunan lainnya. Kalau ini bedanya harus satu-satu ya, nggak boleh bercabang di himpunan domainnya dan kodomainnya. Jadi harus satu pasangannya, nggak boleh ini bercabang, ini juga nggak boleh bercabang ya, satu-satu. Jadi dapat kita simpulkan, berarti nanti banyak anggota di himpunan domain harus sama dong dengan banyak anggota kodomain. Ya, karena harus satu-satu dipasangkan. Nah, namanya korespondensi satu-satu. Ya, berarti bisa kita simpulkan, fungsi itu belum tentu korespondensi satu-satu, ya kan? Karena fungsi tadi ada aja dia di sini bercabang, ya kan? Walaupun di sini nggak boleh bercabang. Nah, tapi kalau korespondensi satu-satu mungkin saja itu fungsi dan relasi ya. Itu dia beda.